Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Kita bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Nya, khususnya nikmat dimudahkannya kita untuk berada di tempat yang mulia ini, berada pada satu keadaan di mana keadaan ini termasuk taman di antara taman-taman surga, yaitu keberadaan kita di masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agama Allah yang mulia. Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi pernah bersabda, wa idza marartum bi raudhatin min riyadhil jannah farta'u. Kalau kalian melewati taman dari taman surga, maka singgahlah. Dan taman surga itu maksudnya adalah majelis ilmu. Maka tentunya kita bersyukur kepada Allah akan kemudahan keberadaan kita di tempat yang mulia ini. Taman dari taman-taman surga, tentunya ketenangan, kenyamanan, keberkahan Allah Subhanahu wa taala turunkan pada keadaan-keadaan seperti ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah, yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum, mereka membaca kitab Allah dan saling mentadaruskan di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, mereka akan diliputi oleh rahmat dan dikelilingi oleh malaikat, serta Allah menyebut nama mereka di sisinya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita sekalian dan menganugerahkan kepada kita sekalian apa yang Allah janjikan melalui lisan Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kekurangan dan dosa-dosa kita sekalian. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, pelajaran kita masih mempelajari rumusan-rumusan atau kaidah di dalam pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya kaidah dalam mengesahkan Allah pada apa yang menjadi sifat ketuhanannya atau dalam rububiyahnya. Ya, di mana di bagian ini penulis rahimahullahu taala menjelaskan beberapa ketentuan dari intisari keterangan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang menyimpulkan kepada kita sekalian akan kemahaesaan Allah dalam ketuhanannya, dalam rububiyahnya. Ya. Dan kita sampai pada kaidah yang ke-9, ya.
Sekarang kita masuk kaidah yang ke-10. Penulis mengatakan, kaidah yang ke-9, terakhir kaidah ke-8. Penulis mengatakan, Allah khaliqu kulli syai' fala khaliqa illallah. Allah pencipta segala sesuatu. Tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini yang penting dan perlu untuk kita yakini. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mencipta. Tidak ada segala sesuatu di alam semesta ini selain Allah kecuali Allah penciptanya, dan segala sesuatu di alam semesta ini adalah makhluk. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah khaliknya. Apapun itu, yang nampak, yang tersembunyi, yang besar, yang kecil, Allah Subhanahu wa taala khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Ya. Dan hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, para ulama menjelaskan, fal khalqu yuradu bihi ahadu maknayain. Yang namanya penciptaan terbagi menjadi dua makna. Yang dimaksud dengan mencipta terbagi menjadi dua makna. Yang pertama adalah imma an yurad bihil ijad minal adam wa imma an yurad bihin naqal min syai' ila syai'. Yang dimaksud mencipta, yang pertama maksudnya bisa berarti mengadakan sesuatu dari tidak adanya. Mengadakan sesuatu dari tidak adanya. Yang kedua, yang dimaksud mencipta adalah memindahkan, merubah sesuatu kepada yang lainnya. Merubah sesuatu kepada yang lainnya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, yang jadi pembicaraan kita ketika kita harus meyakini tidak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka yang dimaksud adalah yang mengadakan sesuatu dari tidak adanya. Itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Di mana tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam mengadakan segala sesuatu ini dari tidak adanya. Penulis mengatakan, falladhi ukhtussa Allahu tabaraka wa ta'ala wala yusyarikuhu fihi la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal wala waliyyin salih fadlan an ghairihim. Yang khusus bagi Allah, tidak ada sekutu baginya, bahkan malaikat yang terdekat sekalipun, atau nabi yang diutus, atau wali-wali yang saleh apalagi selain mereka, ya, itu tidak menjadi sekutu bagi Allah sebagai pencipta yang mengadakan sesuatu dari tidak adanya. Innama huwal khalq bima'nal ijad min adamin. Allah lah yang Maha Esa sebagai pencipta yang mengadakan sesuatu dari tidak adanya. Wa ala dzalika qaulullah tabaraka wa ta'ala. Dan untuk kesimpulan inilah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dzalikumullah rabbukum khaliqu kulli syai'. Demikian itu adalah Allah Rabb kalian, khaliqu kulli syai'. Dialah Allah pencipta segala sesuatu. Maka yang dimaksud Allah khaliqu kulli syai', Allah lah yang menjadikan segala sesuatu ini dari tidak adanya menjadi ada. Ini dalam surat Ghafir ayat 62. Dalam ayat yang lain, dalam surah Ar-Ra'd, Allah berfirman ayat 16, Qul hal yastawil a'ma wal basir am hal tastawil dhulumat wan nur am ja'alu lillahi syuraka'a khalaqu ka khalqih fatashabahal khalqu alaihim qulillah khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, apakah sama antara mereka yang buta dengan mereka yang melihat, yang memiliki pandangan yang lurus? Apakah sama antara kegelapan itu dengan cahaya?
Tentu jawabannya adalah tidak sama. Ya. Apakah mereka hendak menjadikan sekutu bagi Allah, di mana mereka meyakini yang mereka sekutukan itu mencipta seperti Allah sebagai pencipta, sehingga terdapat persekutuan dalam penciptaan antara sekutu itu dengan Allah? Apakah seperti itu keadaannya, yang mereka jadikan sekutu untuk mereka sembah selain Allah, bahwasanya sekutu-sekutu itu sebagai pencipta juga sehingga berhak untuk diibadahi? Maka kata Allah, qulillah khaliqu kulli syai'. Katakan kepada mereka semua, Allah lah pencipta segala sesuatu, dan gak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta. Sehingga bagaimana mereka malah menyekutukan Allah dalam ibadah, padahal sekutu-sekutu itu tidak sedikit pun menjadi sekutu bagi Allah dalam mencipta. Katakan, Allah khaliqu kulli syai' wa huwal wahidul qahhar. Allah lah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi yang Maha berkuasa. Maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ya. Yang dimaksud dari kaidah ini, Allah pencipta segala sesuatu untuk kita esakan dengan keyakinan kita. Allah Subhanahu wa taala lah satu-satunya yang mencipta dengan mengadakan sesuatu dari tidak adanya. Ini yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, untuk argumentasi ini jugalah akhirnya Allah mengajak semuanya untuk berpikir, sehingga menyadari dan meyakini kalau Allah lah satu-satunya yang berhak disembah. Karena yang berhak untuk diibadahi, dengan kita persembahkan ketundukan kita, rasa pengagungan, kecintaan, penghambaan diri, harap dan takut, adalah Sang Pencipta, bukan yang tidak mencipta. Maka Allah SWT menjadikan hal ini sebagai argumentasi, alasan untuk menyadarkan kita semua, hanya Allah lah satu-satunya yang berhak diibadahi. Allah berfirman, Ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi alaikum hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Wahai sekalian manusia, ingatlah oleh kalian nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah limpahkan kepada kalian itu. Ingatlah oleh kalian, semua yang ada pada kalian dari nikmat, bukankah itu dari Allah? Kemudian kata Allah, hal min khaliqin ghairullah. Memangnya ada pencipta lain yang memberikan rizki kepada kalian dari langit atau dari bumi? Jawabannya tentu nggak ada. Maka kata Allah, la ilaha illa huwa. Maka tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Karena Allah lah yang mencipta kalian, yang menjadikan semua rizki ini yang ada pada kalian. Nggak ada yang berhak disembah dengan benar kalau begitu kecuali Allah. Fa anna tu'fakun. Terus bagaimana kok kalian bisa dipalingkan, bisa jadi seperti orang tidak sadar, tersihir, kalian malah menyembah selain Allah? Malah selain Allah yang kalian minta, yang kalian panjatkan doa-doa kalian dari orang-orang yang telah mati, dari patung-patung berhala, pepohonan, benda-benda mati, bangsa jin, malaikat, atau apapun itu yang kalian agungkan, yang kalian persembahkan ibadah kalian, yang kalian panjatkan doa-doa kalian kepada mereka. Kok bisa kalian malah memberikan penghambaan diri ibadah kalian itu semua kepada selain Allah? Padahal mereka semua bukan pencipta dan tidak memberikan rizki kepada kalian, bukan yang memberi rizki kepada kalian. Fa anna tu'fakun. Bagaimana kalian bisa dipalingkan seperti itu? Maka hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, urusannya sejatinya sederhana. Dipahami bagi orang-orang yang mau menggunakan akal sehatnya sedikit saja.
kesimpulan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang berhak diibadahi. Dan perkaranya sangat jelas dan terang, seperti terang dan jelasnya matahari di tengah siang bolong. Akan tetapi hadirin yang dimuliakan Allah, tetap saja ada di antara manusia yang memalingkan ibadahnya kepada selain Allah. Allah tidak beri hidayah kepada mereka, tidak beri petunjuk kepada mereka. Suatu yang sangat-sangat disayangkan sekali. Padahal perkaranya mudah sekali untuk dipahami sehingga semua manusia bisa meyakini dan menyadari akan keberhakan Allah ini sebagai satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Maka banyak ayat dalam Al-Quran Allah jadikan kesimpulan ini bahwasanya Allah lah yang maha pencipta, berarti untuk kita pahami hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. Ya. Nah hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dibawakan di sini juga oleh penulis suatu peringatan dari Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaih, di mana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan akan ada dari umat ini mereka yang menyandarkan diri kepada Islam, ya, akan tetapi mereka tidak mempercayai takdir. Menurut keyakinan mereka, segala sesuatu ini ada, manusialah yang mengadakannya. Ya, adanya benda-benda ini di atas meja ya karena manusia yang mengadakannya. Nggak ada takdir. Ya, bahkan mereka meyakini Allah tidak tahu sesuatu kecuali setelah terjadinya. Manusialah yang berwenang secara mutlak akan perbuatan mereka. Nggak ada urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nabi SAW mengatakan tentang orang-orang yang seperti ini. Kata Rasulullah SAW, Al-Qadariyatu majus hadhil ummah. Kelompok Qadariyah, yaitu mereka yang enggak percaya dengan takdir, adalah majusinya umat ini. Ya. Kenapa mereka dikatakan majusinya umat ini? Oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, karena ada kesamaan dalam keyakinan pada mereka dengan keyakinan yang ada pada orang-orang majusi, para penyembah api dahulu. Di mana orang-orang majusi memiliki keyakinan bahwasannya yang mencipta di alam ini ada dua. Ya, ada dua, ya. Yaitu yang menciptakan mengadakan kebaikan atau cahaya, dan yang menciptakan mengadakan kejelekan, keburukan. Itu keyakinan majusi. Ada sesembahan cahaya, ada sesembahan kegelapan yang menjadikan kegelapan. Itu keyakinan majusi. Ya. Nah Nabi SAW menyamakan orang-orang Qadariyah ketika mereka meyakini bahwasanya makhluklah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Maka dengan keyakinan ini mereka memiliki kesamaan dengan orang-orang majusi dengan keyakinan ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa taala. Yaitu menurut Qadariyah makhluklah yang menciptakan perbuatan mereka itu. Ya. Nah ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, menunjukkan kepada kita sekalian keyakinan yang meyakini bahwasanya di sana ada pencipta selain Allah, termasuk seperti apa yang ada pada kelompok Qadariyah yang mengatakan makhluklah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Ini adalah keyakinan yang
batil dan merupakan keyakinan yang syirik, seperti apa yang ada pada orang-orang Majusi, para penyembah api itu. Maka ini suatu peringatan dari Nabi yang mulia salawatullah wassalamuhu alaihi, agar kita tidak memiliki keyakinan tersebut. Ya, tapi keyakinan yang benar, yang maha mencipta, yang mencipta itu Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan makhluk dan yang menciptakan apa yang menjadi perbuatan mereka. Dan tidak ada segala sesuatu di alam semesta ini apapun itu kecuali Allah Subhanahu wa taala penciptanya. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang ke-10. Allah khaliqu kulli syai', Allah pencipta segala sesuatu, apapun itu. Ya. Fala khaliqa illallah. Enggak ada pencipta kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaidah yang ke-10, penulis mengatakan, ya, la mudabbira wa la musarrifa li hadzal qaun 'alal haqiqati ilallah tabaraka wa ta'ala. Kaidah yang ke-10, sesungguhnya tidak ada yang mengatur, yang menentukan di alam semesta ini secara hakiki kecuali Allah. Yang mengatur segala sesuatu ini, yang menetapkan, menentukannya Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Maha Esa dalam pengaturan segala sesuatu. Ya. Ini juga menjadi keesaan Allah untuk kita yakini. Ya. Nah, hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, dari kaidah yang ke-8, 9, 10, di mana ke-8 tidak ada pemilik yang Maha Esa sebagai pemilik seluruh alam semesta ini kecuali Allah. Yang kedua, tidak ada pencipta yang mencipta segala sesuatu ini kecuali Allah. Yang ketiga, tidak ada yang mengatur, yang menentukan segala sesuatu ini kecuali Allah. Tiga hal ini adalah kandungan makna dari kata rububiyah atau Rabb. Ya. Sehingga kita di dalam Al-Qur'an, ya, disebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Allah Rabb al-alamin. Alamin segala sesuatu selain Allah. Allah itu Rabbnya. Maka sejatinya surah Al-Fatihah, bacaan hamdalah di awal itu mengajarkan kepada kita sekalian untuk kita meyakini Allah lah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin dan Maha Esa dalam rububiyahnya, dalam kerobannya, dalam ketuhanannya. Dan yang dimaksud ketuhanan, kerububiyahan itu adalah pemilik, pencipta, yang mengatur dan menentukan segala sesuatunya. Ini apa yang menjadi kandungan kata Rabb atau rububiyah. Dan Allah itu Rabbul Alamin, yang berarti Allah untuk kita yakini Maha Esa dalam kepemilikan, penciptaan, pengaturan dan menentukan alam semesta. Atau para ulama mengungkapkan dengan ungkapan lain, disebut dengan tauhid rububiyah. Pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya. Kalau ditanya apa itu rububiyah Allah? Rububiyah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Maha Esa dalam kerububiyahannya sebagai Rabb satu-satunya, maknanya adalah berarti Allah Sang Maha Pencipta, pemilik, pengatur dan penentu segala sesuatu ini, dan tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal itu semua. Itulah yang dimaksud dengan tauhid rububiyah atau keesaan Allah dalam ketuhanannya atau dalam kerububiyahannya. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita pahami dengan baik. Maka dengan ini enggak boleh kita memiliki keyakinan apapun itu, walaupun sedikit, kalau ada Rabb selain Allah
yang memiliki bagian dalam kepemilikan, penciptaan, pengaturan alam semesta ini, yang menjadi sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, tandingan bagi Allah, sama dengan Allah, semisal dengan Allah dalam mencipta, mengatur, memiliki, nggak boleh kita meyakini adanya sekutu bagi Allah siapa dan apapun juga. Mau itu malaikat yang paling terdekat sekalipun, nabi yang diutus, apalagi yang telah wafat, orang-orang saleh, ya, mereka semua makhluk dikuasai, dimiliki dan diatur. Mereka tidak memiliki apapun di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali apa-apa yang Allah izinkan, yang Allah perkenankan. Mereka semua diatur, dikuasai, dimiliki oleh Allah. Ya. Yang akhirnya kalau seperti itu keadaan mereka, maka mereka nggak berhak untuk diibadahi, nggak berhak untuk diagungkan, diposisikan pada posisi lebih tinggi, bahkan setaraf dengan Allah juga tidak boleh. Ya. Karena mereka semua sama dengan kita dalam posisi sebagai hamba dan makhluk. Allah berfirman, in kullu man fis samawati wal ard illa atir rahman abdan. Tidak terkecuali satupun juga di langit dan di bumi kecuali datang menghadap kepada Allah sebagai hamba. Sebagai hamba. Ya. Maka nggak berhak untuk diibadahi. Makanya hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sangat aneh kalau ada ibadah itu dipersembahkan kepada selain Allah, diniatkan untuk selain Allah, dipersembahkan untuk selain Allah. Apa arti ibadah itu? Karena seorang yang beribadah kepada sesuatu, pasti dalam dirinya terdapat pengagungan, harap akan manfaat, takut akan keburukan dari yang dia ibadahi, harapan untuk dilindungi dari kejelekan, mendapat perlindungan dari kejelekan dari yang dia ibadahi. Kan seperti itu apa yang tertuju dari ibadah penghambaan diri. Dan itu semua nggak ada yang bisa memberikan kecuali Allah. Sehingga aneh kalau makhluk malah dipersembahkan penghambaan diri seperti itu. Apalagi jelas-jelas makhluk itu sudah wafat, sudah mati, sudah menjadi penghuni kubur. Ketika mereka hidup saja, mereka nggak memiliki manfaat dan mudarat. Apalagi sudah matinya. Nanti kita akan terdapat keterangan dari Al-Quran. Bagaimana Al-Quran bahkan memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatakan, menjelaskan dirinya tidak memiliki manfaat dan mudarat. Sehingga bagaimana dirinya dijadikan sesembahan selain Allah. Itu Nabi Muhammad SAW yang paling dekat dengan Allah dari seluruh makhluknya. Gimana selain beliau? Yang hanya diyakini sebagai wali, orang saleh atau yang lainnya, apalagi juga telah mati, bagaimana mungkin malah disembah? Beliau alaihissalam saja Allah perintahkan untuk menjelaskan dia tidak memiliki manfaat dan mudarat. Maka bagaimana mungkin akal kita bisa jadi goncang dan terbalik, menjadi penyembah-penyembah yang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Na'udzubillah. Sungguh kemunduran yang sangat jauh kalau itu sampai dilakukan oleh orang-orang yang menyandarkan dirinya kepada Islam. Padahal Islam itu sendiri adalah tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Penulis rahimahullah menjelaskan, wa antum taraun anna ladaina thalatha qawaid 'alaiha yubna tauhid rububiyah. Ya. Maka kita bisa lihat apa yang telah dijelaskan, ada 3 kaidah yang terbangun di atasnya tauhid rububiyah.
Yang pertama, la rabba ilallah, wala khaliqa ilallah, wala mudabbira ilallah. Nggak ada Rabb, pemilik kecuali Allah, nggak ada pencipta kecuali Allah, dan nggak ada yang mengatur menentukan kecuali Allah. Ya, li'anna Rabb wal malik. Rabb itu maknanya adalah pemilik, khalik, pencipta, il-mudabbir yang mengatur menentukan. Faman amana bihadzal asya faqad amana bihaqiqati tauhidir rububiyah. Yang mengimani perkara-perkara ini, maka sejatinya dia beriman dengan hakikat tauhid rububiyah. Yang namanya pengesaan Allah dalam kerububiyahannya sebagai Rabb, ya ini Allah sebagai pencipta, penguasa, pengatur yang menentukan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rabbakumullah alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy yudabbirul amr wa ma min syafi'in illa min ba'di idzni." Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 3. Sesungguhnya Rabb kalian itu adalah Allah, pencipta langit dan bumi. Allah ciptakan selama 6 hari. Kemudian Allah bersemayam di atas arsy. Dialah yang mengatur, menentukan segala urusan. Tidak ada yang memberi syafaat di sisi Allah kecuali setelah Allah izinkan. Dan Allah nggak akan pernah dan tidak ada izin, sebagaimana Allah terangkan dalam Al-Quran, nggak akan pernah dan tidak ada izin bagi mereka yang menghadap Allah dengan membawa kesyirikan, dengan menyekutukan Allah. Nggak ada keridhaan Allah bagi kekufuran, kesyirikan. Karena Allah pemilik syafaat itu sendiri akhirnya. Ya, ma min syafi'in illa min ba'di idzni. Nggak ada yang bisa memberikan rekomendasi kecuali dengan izin Allah. Maka akhirnya semua berpulang pada Allah. Allah yang menentukan, Allah yang mengaturnya, Allah yang memutuskannya, Allah pemiliknya. Sehingga bagaimana mungkin syafaat itu malah diminta kepada selain Allah? Karena Allah pemiliknya yang menentukan. Ya, sebagaimana yang dijadikan alasan oleh mereka-mereka yang menyembah selain Allah, yang mempersembahkan munajat doa mereka kepada penghuni kubur dengan alasan ini akan memberikan syafaat buat kami di hadapan Allah. Kalau mau minta syafaat, mintanya sama Allah. Karena Allah pemilik syafaat. Ya Allah, berikan syafaat nabimu untukku. Minta sama Allah, bukan minta kepada Nabi. Ya Nabi, berikan syafaatmu kepadaku. Salah. Mintanya sama Allah. Ya Allah, anugerahkan kepadaku syafaat nabimu, syafaat orang-orang saleh. Minta sama Allah, bukan kebalik. Wahai orang saleh, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Rasulullah, berikan syafaatmu kepada saya, beri rekomendasi saya di hadapan Allah. Mereka bisa apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Mereka makhluk, nggak berhak untuk kita panjatkan dan minta hal-hal seperti ini di mana Allah pemiliknya. Allah berfirman, "Qulillah syafa'atu jami'an." Katakan wahai Muhammad, syafaat semuanya itu milik Allah. Kalau Allah pemiliknya, maka nggak boleh dan nggak mungkin diminta kecuali kepada Allah. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama wal ard, amman yamliku sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amra, fasayaquluna Allah, faqul afala tattaqun." Kata Allah, katakan wahai Muhammad, katakan ini, jelaskan kepada semuanya. Tanya, siapakah yang memberi rizki dari langit atau bumi? Siapa pemilik pendengaran, penglihatan ini semua? Siapa yang mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati? Mengeluarkan sesuatu atau kematian dari yang hidup? Siapakah yang mengatur segala urusan ini? Maka mereka tentu orang musyrikin akan mengatakan Allah, itu semua Allah. Orang musyrikin meyakini ini, mengetahui ini, dan menjawab itu.
Ketika ditanya siapa Rabb alam semesta ini, pencipta, penguasa yang memberikan rezeki kepada kalian, Allah. Kemudian kata Allah, Qul afalat tattaqun. Katakan kemudian kepada mereka, terus kenapa kalian gak bertakwa kepada Allah? Kenapa kalian gak mengesahkan Allah, menjalankan perintahnya untuk hanya mengesahkan Allah dalam ibadah, bukan malah menyembah berhala-berhala itu? Kenapa kalian gak bertakwa kepada Allah untuk beriman kepada nabinya, mengikuti syariatnya, menjadikan beliau sebagai teladan? Kalau memang kalian meyakini Allah Rabb kalian, karena keyakinan kalian Allah sebagai Rabb kalian menuntut kalian untuk tunduk kepada Allah, taat kepadanya. Kapan Allah SWT perintahkan kalian berbuat syirik? Kapan Allah SWT yang kalian yakini sebagai Rabb memerintahkan dan membolehkan kalian untuk menyelisihi nabi kalian dalam beragama, dalam beribadah kepada Allah? Kapan kalian diperintahkan untuk menjadikan teladan yang kalian teladani dalam agama ini selain Rasulullah salawatullah wassalamuhu alaihi? Kalau kalian meyakini Allah Rabb kalian, kenapa kalian gak bertakwa? Jalankan perintahnya, jauhi larangannya sesuai dengan apa yang Allah tunjukkan dalam agamanya ini dari Al-Quran dan apa yang disampaikan oleh Nabi-Nya yang mulia alaihi salatu wassalam. Afala tattaqun? Kenapa kalian gak bertakwa? Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, maka inilah tauhid. Perkaranya jelas, gamblang, terang. Ya, tapi tetap saja ada di antara manusia yang terjerembab dalam kesyirikan. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah, wajar kalau Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengkhawatirkan dirinya dan keluarganya, anak cucunya jatuh ke dalam syirik. Karena dengan terang dan jelas gamblangnya tauhid, manusia masih terjerembab dalam syirik. Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi jnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan saya seperti jauhnya timur dan barat yang gak bakal pernah ketemu. Jauhkan saya dan keluarga saya, anak keturunan saya dari menyembah berhala. Ibrahim masih minta sama Allah, masih takut dirinya, anak keturunannya jatuh ke dalam kesyirikan. Ya. Karena kesyirikan itu benar-benar sangat-sangat buruk sekali. Saking terang dan jelas kejelekannya, kehitamannya, tetap ada yang nyemplung ke sana. Mencari-cari alasan, argumentasi yang dipaksakan untuk perbuatan syirik. Keras kepala mempertahankan kesesatan kesyirikannya. Menjadi pembela yang mengusung kesyirikan dan memperjuangkannya. Ada orang-orang yang kayak gitu. Padahal jelas kebobrokannya, kejelekannya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Maka untuk hal ini, jangan pernah ada seorang pun di antara kita yang merasa aman dari kesyirikan. Terus minta sama Allah, minta perlindungan kepada Allah dari perbuatan syirik. Dan terus mensirami keimanan kita, menambah pengetahuan agama kita, sehingga kita semakin kokoh kuat dan bisa merawat keimanan ini, bertauhid kepada Allah sampai akhir hayat. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Sajadah, yudabbirul amra minas sama' ilal ard thumma ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'uddun. Allah yang mengatur, menetapkan semua urusan dari langit ke bumi. Kemudian urusan itu naik kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Rabb kita, mudabbirul amr. Ya, yang mengatur, menetapkan segala sesuatu. Gak ada apapun yang ada ini, yang terjadi, yang berlaku, yang berlangsung, kecuali Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, yang menentukannya. Dan Allah tidak pernah menzolimi siapapun dari hambanya. Dan Allah tegak dengan keadilan dan kebijaksanaan untuk segala sesuatunya. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis kemudian mengatakan, ya,
Wa bina'an ala dzalika faman za'ama anna malakan minal malaikati yudabbiru syai'an min umuril alam istiqlalan min duni amrillah wa ridah wa idnih faqad kafar. Ya. Oleh karena ini semua, maka barang siapa yang meyakini ada satu malaikat dari malaikat-malaikat Allah yang dia yakini mengatur urusan alam ini secara tersendiri dengan tanpa perintah Allah, dengan tanpa izin dan ridha Allah. Siapa yang meyakini bahwasanya malaikat bebas mengurus ini tanpa ridha dan izin dari Allah, perintah dari Allah untuk mereka, siapa yang meyakini itu, maka dia sungguh telah kufur. Dia telah ingkar, kufur, mendustakan apa yang datang keterangan dari Allah itu sendiri. Karena malaikat akhirnya sebagai hamba Allah SWT yang Allah tugaskan dengan tugas-tugas yang Allah perintahkan kepada mereka, semua berjalan menurut apa yang menjadi perintah Allah, bukan mau-maunya mereka. Bukan mereka sendiri yang memiliki kebebasan untuk melakukan segala sesuatunya, tapi Allah yang mengatur mereka, menentukan itu untuk mereka. Ya. Wa man za'ama, dan begitu juga barang siapa yang meyakini anna nabiyyan minal anbiya yudabbiru syai'an min umuri hadhil alam, bahwasanya ada nabi yang mengatur sesuatu dari urusan alam ini biduni idnillah, dengan tanpa izin Allah, dengan tanpa perintah, takdir dan ketetapannya, maka siapa yang meyakini ada nabi yang seperti itu, faqad asyraka, maka dia telah berbuat syirik kepada Allah. Dan hadirin, perhatikan, yang namanya perbuatan syirik, yang namanya kesyirikan, bukan hanya sesuatu yang terjadi dengan perbuatan. Menyembah berhala, sujud kepada kuburan, kepada patung-patung, pepohonan. Ya, yang namanya syirik bukan hanya penyekutuan kepada Allah dengan ibadah, dengan perbuatan, bukan. Tapi syirik juga adalah menyekutukan Allah dengan keyakinan yang harusnya kita yakini keesaan Allah SWT di dalamnya. Ya, itu juga perbuatan syirik. Ketika seorang meyakini di sana ada penguasa lain selain Allah yang menguasai lautan, yang menguasai pegunungan tertentu, yang menjadi penjaganya, yang mengatur urusan gunung atau lautan atau apapun itu. Siapa yang punya keyakinan ada yang seperti itu selain Allah SWT, dia telah berbuat syirik, menyekutukan Allah dengan keyakinan itu. Jadi syirik itu ya bukan hanya terkait perbuatan yang dilakukan dalam menyekutukan Allah dari perkara-perkara ibadah yang dikerjakan, tapi syirik juga terjadi pada keyakinan. Yang keyakinan itu adalah keyakinan yang bertolak belakang dengan pengesaan kepada Allah untuk kita yakini. Di antaranya adalah menyekutukan Allah dalam rububiyah. Karena ini sifatnya adalah keyakinan. Sifatnya adalah keyakinan, ya. Kemudian kata penulis, wa man za'ama anna ahadan minal auliya awil anbiya awil amwat yudabbiru syai'an min umuri hadzal alam aw lahu ahaqiyatu tasarruf fi syai'in min umuri hadzal alam faqad kafar wa asyrak. Siapa yang meyakini ada seorang dari wali atau nabi atau orang yang telah mati memiliki pengaturan atau mengatur sesuatu dari urusan alam ini, karena kewalian mereka, karena kenabian mereka, dia yakini bahwasanya wali ini punya bagian pengaturan untuk rezeki atau sesuatu apapun di alam ini, ya, maka sesungguhnya dia telah kufur dan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lidza yaqulullah tabaraka wa taala, oleh sebab itu Allah berfirman, qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah. Katakan wahai Muhammad, silahkan kalian panggil, kalian seru, kalian minta yang kalian yakini selain Allah itu. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Yang kalian minta-minta, yang kalian panjatkan doa, yang kalian yakini selain Allah SWT dengan ibadah kalian itu, sesungguhnya mereka tidak memiliki sedikit pun walaupun partikel yang paling kecil di langit dan di bumi.
wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahu minhum min dhahir. Dan mereka itu yang kalian sembah, ibadahi dan yakini menurut kalian memiliki bagian pengaturan di alam ini. Mereka sesungguhnya tidak menjadi sekutu yang menjadi tandingan bagi Allah dalam penguasaan ini semua, pemilikan ini semua. Bahkan mereka pun tidak menjadi pembantu bagi Allah, karena Allah SWT Maha Kaya. Allah nggak butuh kepada makhluk sedikit pun juga. Jangankan mereka menjadi pemilik yang menguasai sesuatu, pengaturan alam ini, jadi pembantu bagi Allah yang membantu urusan ini juga tidak. Maka silakan saja kalian seru. Akhirnya kalian akan mendapatkan kekosongan dan kekecewaan, karena selain Allah itu semuanya diatur, dikuasai, sehingga kalian mengharapkan kepada sesuatu yang nggak ada, yang nggak akan memberikan apa-apa buat kalian. Ya, maka ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, menunjukkan akan tercelanya kesyirikan itu. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT, ya. Penulis kemudian menjelaskan di sini, "Fallahu jalla wa ala la dhahira lahu wa la wazir wa la khalifata lahu bi'tibaril i'ana yudabbiru ma'ahu syai'an min umuri hadzal alam." Dan Allah SWT sejatinya tidak ada yang menjadi pembantu bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada yang mewakili Allah Subhanahu wa taala, yang membantu Allah mengatur alam semesta ini, ya, dalam artian mengatur, menguasai alam semesta ini, nggak ada. Kemudian kata penulis, fa in qulta, dan kalau ada yang mengatakan, awalaysa lil malaikati a'malun yaqumuna biha hiya dakhila fi dairati tadbir. Kalau ada yang mengatakan, bukankah malaikat memiliki tugas-tugas yang mereka laksanakan itu masuk dalam bagian pengaturan ini? Maka kita katakan, bala, iya benar. Malaikat memang diberikan tugas-tugas oleh Allah dari apa yang menjadi keadaan alam ini. Lakin dzalika la yatimmu illa bi amrillah. Tapi untuk kita ketahui dengan baik, itu semua enggak akan terjadi kecuali dengan perintah Allah. Ini mereka diatur oleh Allah SWT. Jadi pengatur sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, bukan malaikat. Dan Allah yang memberikan kemampuan itu buat mereka. Allah yang menjadikan mereka mampu untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa illa fal malaikatu wal anbiya wal auliya a'jaz min an yakum bimasalihi anfusihim. Kalau Allah tidak berikan kemampuan itu buat mereka, maka para malaikat, para nabi dan siapapun juga untuk kemaslahatan diri mereka sendiri, maka mereka pun lemah dan tidak bisa mencukupinya. Bagaimana mereka mengatur ini semua kalau bukan Allah yang memberikan kemampuannya? Ya. Laula annallahu azza wajal aqdarahum ala dzalik. Kalau Allah tidak memberikan kemampuan untuk itu semua, enggak ada yang bisa. Jadi hakikatnya yang mengatur ini semua adalah Rabbul Alamin. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian penulis lagi mengatakan, awala yusuf il insan bi annahu mudabbir. Bukankah telah terdapat keterangan Allah menjelaskan manusia juga disifatkan sebagai yang mengatur, mengurus, ya, pengurus masjid, ya, pengurus urusannya dan seterusnya. Maka kata penulis, iya memang benar, walakinnahu tadbir as-sababi la tadbir ibtidai. Tapi sejatinya manusia itu mengatur sebagai sebab, bukan yang menentukan. Ya, bukan yang mengawali pengaturan itu. Hanya sebab saja. Hanya sebab saja. Akhirnya kemampuan mereka, kebisaan mereka, ilmu mereka, siapa yang memberikan itu kepada mereka, yang mengatur itu kepada mereka? Kalau bukan Allah, kadar-kadarnya. Kalau bukan Allah, jadi mereka hanya sebagai sebab saja. Ya, yang mengawali pengaturan ini semua dan menentukannya, membagi-bagikan bagian-bagiannya, Rabbul Alamin. Ya, fa anta tudabbir umur ailatik. Contoh, kalian mengatur urusan keluarga kalian.
mengatur kehidupan mereka, urusan perdagangan kalian, pekerjaan kalian, ya, merencanakan ini semua, dan kalian punya rencana kerja untuk kalian dapat keuntungannya. Bukan ini bagian dari pengaturan? Iya benar. Tapi pengaturan ini hanya sebatas sebab. Karena yang mengatur sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengatur kemampuan itu buat mereka akhirnya bisa membuat pengaturan itu. Yang menentukan apa yang diatur oleh manusia itu akhirnya sampai pada apa yang mereka inginkan atau mereka mengalami kegagalan. Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatunya. Adapun manusia, pengaturan mereka hanya sebagai sebab saja. Karena yang mengatur sesungguhnya dari alam semesta ini yaitu Allah Azza wa Jal. Ini untuk kita pahami dengan baik. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, 3 pokok dari apa yang menjadi kandungan kerububiyahan Allah, ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai pemilik, pencipta dan pengatur alam semesta, dan Allah Maha Esa dalam itu semua. Enggak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Untuk menjadi keyakinan kita, tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Yang menuntut kita setelah meyakini itu semua untuk mengesahkan Allah dalam penghambaan diri, dalam ibadah dan dalam keyakinan tentang keesaan tersebut. Ya, ini mungkin yang bisa kita pelajari hadirin yang dimuliakan Allah terkait dengan kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau seperti apa? Silakan. Min soal.